Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau kode sahamnya LP. Kita masuk ke company profile. Jadi PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari LP didirikan pada tahun 1992 di Kota Ambon. Sampai awal tahun 2000, LP fokus pada penyediaan solusi logistik ke wilayah timur Indonesia. Tahun 2005 telah didirikan perusahaan galangan yang terafiliasi di Samarinda dan perusahaan galangan di Gresik tahun 2012. Sementara tahun 2007, perseroan telah mampu membuat serta mengoperasikan kapal aluminium pertama kali. LP memiliki dan mengoperasikan lebih dari 100 unit berbagai macam armada, dan perseroan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki 5 kantor wilayah dan pemeliharaan. Oke, kini masuk ke company services. Penyewaan kapal. Jadi LP menawarkan sewa kapal, sistem sewa waktu untuk jangka waktu pendek maupun panjang. Dukungan pekerjaan lepas pantai dan pengeboran, yaitu memberikan solusi kegiatan perkapalan. Berikutnya, service perseroan adalah logistik layanan perusahaan untuk mendukung total maritim solution. Berikutnya, engineering, procurement, and construction atau EPC. Jadi perseroan memiliki area galangan untuk pembangunan dan perbaikan kapal. Terakhir, pelatihan dan pengembangan. Jadi perseroan menyediakan lembaga pelatihan terpadu. Adapun jenis-jenis kapal yang dimiliki yaitu crew boat, kapal fast crew boat atau fast utility boat dengan kapasitas penumpang sampai dengan 150 pax. Berikutnya ada anchor handling tug supply atau AHTS, yaitu kapal multifungsi untuk melakukan sejumlah pekerjaan. Berikutnya ada platform support vessel, kapal yang dirancang khusus untuk memasok platform minyak dan gas. Yang keempat ada utility vessel atau AHT, kapal yang dirancang untuk memasok kebutuhan rig dan platform. Yang terakhir adalah specialized vessel, yaitu kapal dengan fungsi khusus yang digunakan untuk mendukung aktivitas pengeboran lepas pantai seperti kapal pemadam, patroli, medivac, LCT, dan kapal tanker. Kita masuk ke struktur IPO, menawarkan sebanyak 1.112 juta lembar saham dengan persentase IPO 15% dari modal ditempatkan dan di store penuh. Adapun nilai nominalnya adalah Rp100 per lembar. Harga penawaran indikasi antara Rp190 hingga Rp240 per lembar. Dari sini kita bisa dapat nilai IPO maksimal Rp266.880 juta. Penjamin emisi PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Nah, di sini terlampir struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah IPO. Bersama dengan penawaran umum, LP juga mengadakan program Employee Stock Allocation atau ESA, yaitu jumlah saham sebanyak 111.200.000 lembar dengan persentase program ESA 10% dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam penawaran umum perdana saham perseroan. Jadwal IPO, masa penawaran pada 14 hingga 21 Juli, kemudian diikuti dengan tanggal efektif 29 Juli, masa penawaran pada 2 hingga 4 Agustus, tanggal penjatahan pada 4 Agustus, distribusi saham pada 5 Agustus, dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 8 Agustus 2022. Rencana penggunaan dana hasil IPO sebesar 56,7% itu untuk belanja modal dalam pengadaan kapal OSV atau Offshore Support Vessel dan reaktif kapal OSV. Sementara 16,97% belanja modal atas rencana ekspansi usaha, diantaranya mengakuisisi kepemilikan saham di PT Multi Eximindo dalam Kazo Marine. Berikutnya hampir 18% belanja modal dalam pembangunan kantor pusat perseroan, sementara sisanya 8,34% belanja modal dalam pembentukan training center. Biaya operasional yang timbul dari pembelian kapal OSV. Keunggulan kompetitif perseroan yang pertama adalah kemampuan modal. Jadi pemenuhan atas biaya modal, pembelian aset hingga biaya operasional sebagian besar berasal dari ekuitas. Dukungan armada, jadi perseroan memiliki kurang lebih 100 armada di bidang offshore.
Keunggulan berikutnya adalah engineering in-house, jadi service atas repair dan maintenance dalam pelaksanaan operasional fleet kepada klien membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, di mana perseroan memiliki engineer sendiri. Yang keempat, keunggulan ada di rekayasa fleet, jadi perseroan mampu melakukan perubahan atas struktur dan fungsional kapal. Berikutnya adalah afiliasi perusahaan galangan, jadi proses docking atas kapal dalam rangka persiapan tender dan perbaikan pemeliharaan mampu memberikan benefit yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, yaitu adanya perusahaan afiliasi di bidang galangan. Yang terakhir, keunggulan dari perseroan adalah site workshop, jadi perseroan mempunyai site yang difungsikan sebagai workshop. Faktor-faktor risiko yang pertama itu risiko utama, yaitu risiko yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha, diantaranya seperti risiko fluktuasi harga minyak dan kurs dolar. Yang kedua adalah risiko usaha, yaitu risiko yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti risiko dalam pelaksanaan kontrak, risiko potensi adanya pemutusan kontrak, dan risiko kapal pengganti. Yang ketiga ada dari risiko umum, yaitu risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko terkait gugatan atau tuntutan hukum, dan risiko kebijakan pemerintah. Yang terakhir, keempat, ada risiko bagi investor, jadi kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham, risiko fluktuasi harga saham, dan risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham. Kita masuk ke Key Financial Highlight. Ini data berdasarkan per 31 Maret 2022, di mana liabilitas per aset itu sebesar 0,17 kali, liabilitas per ekuitas 0,20 kali, DSCR 0,46 kali, pertumbuhan aset 0,62%, pertumbuhan liabilitas turun ya 6,2%, sementara pertumbuhan ekuitas 2,15%. Kita masuk ke ikhtisar laporan laba rugi, data sama per 31 Maret 2022, net profit marginnya sebesar 20,67%, return on asset 1,59%, return on equity 1,91%, revenue growth 1,64%, dan net profit growth penurunan ya 5,5%. Oke, demikian untuk presentasi emiten kali ini. Terima kasih.